Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku mulai dari Terminal Pulo Gadung. Dan nanti kita bakalan ke Pulau Gebang untuk naik salah satu bus yang bisa dibilang PO raksasa di jalurnya, yaitu PO Sinarjaya dari Jakarta menuju ke Blora. Nah, pasti teman-teman udah penasaran banget kan gimana sih perjalanan kita kali ini? Yuk teman-teman diikuti terus perjalananku hingga selesai. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya. Oke deh teman-teman, saat ini aku udah berada di halte busway Pulo Gadung. Dan ini merupakan lanjutan perjalananku bersama dengan PO Raya sebelumnya. Dan kali ini aku akan ke Blora dengan PO Sinarjaya dari Pulau Gebang. Jadi dari Pulau Gadung kita akan naik busway ke Pulau Gebang untuk menghemat biaya. Oh ya, bagi kalian yang belum menonton video rayaku, silahkan boleh nih untuk ditonton dulu biar kalian gak ketinggalan beritanya. Nah, ini untuk bus yang ke Pulau Gebang teman-teman. Nanti kita cari lagi busnya yang ada di belakang sana ya. Dan untuk perjalanannya sendiri dari PO Raya itu nyaman banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belum menonton videoku sebelumnya, rugi sih. Begitu. Yuk kita langsung aja cari-cari untuk yang ke arah Pulau Gebang ya teman-teman. Ini ke Monas. Nah, tadi saya diinformasikan teman-teman bahwasannya bus saya udah ada yang busway ke arah Pulau Gebang ya. Nah, ini ada 4F. 4F ini Pulau Gadung Pinang Ranti, terus juga ada Pulau Gadung Duku Atas 2. Nah, itu 11D. Yang ujung Pulau Gebang Pulau Gadung. Nah, ini juga ada 2A. 2A ini Pulau Gadung Rawa Buaya teman-teman. Jadi emang udah apa ya, bisa dibilang banyak banget untuk bus-bus Transjakarta yang mengarah ke berbagai jurusan. Jadi kalian bisa untuk pantengin aja di websitenya. Nanti aku taruh di penjelasan video ya, untuk biar kalian gak bingung-bingung untuk rute-rute dari Transjakarta sendiri. Yuk kita langsung naik aja teman-teman. Oh ya, untuk pembayarannya bisa via ini ya, cashless atau kartu e-money teman-teman. Ini dia Pulau Gadung via PIK PTC. Yuk. Paling belakang aja ya. Kira-kira begini teman-teman untuk di bus Transjakartanya. Kita tunggu dulu karena nanti keberangkatan jam berapa ya, 5.30 atau 5.45 lah. Kemungkinan sih di jam-jam itu. Mantap ya. Cuman 2.000 aja dari Pulau Gebang, dari Pulau Gadung ke Pulau Gebang. Cuman 2.000. Kece parah. Moda transportasi Transjakarta sendiri merupakan andalan dari warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Harganya yang murah menjadikan transportasi ini pilihan yang paling ekonomis. Oh ya, untuk kalian yang mau naik bus ini bisa untuk menyiapkan tap cash atau sejenisnya ya. Pokoknya e-money, dikarenakan bus ini tidak melayani pembayaran tunai. Jadi kalian harus menyiapkan kartu. Wah.
Saat ini Anda menuju tujuan akhir rute 11D, Pangkal Gebang. Sebelum meninggalkan lift, periksa kembali barang-barang bawaan Anda. Jam 6:08 kita udah tiba di terminal Pulau Gebang. Di sini aku akan menuju ke shelter keberangkatan bus akap. Dikarenakan dari shelter Transjakarta dan shelter keberangkatan akap itu berbeda. Lumayan deket sih, cuma 5 menit jalan aja. Jadi setelah ini kita tapping kartu langsung cus menuju ke shelter keberangkatan bus akap ya. Tiba di terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Tadi barusan selesai naik itu busway dan kita akan tap-tap keluar dan ke tempatnya Sinar Jaya ya teman-teman. Yuk. Jadi kalau misalnya di terminal Pulau Gebang teman-teman, itu cukup banyak kendaraan ya yang bisa kesini. Lumayan sih, tapi nggak banyak-banyak banget. Set, buka. Loket bus antar kota kiri, kita ambil kiri aja. Oh ya, kita lanjut lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Pulau Gebang, itu bisa pakai busway, bisa pakai ini sebenarnya. Ini nggak terlalu banyak ternyata ya. Bisa nggak juga deh. Lumayan banyak. Jadi ada bisa pakai busway, bisa pakai angkutan umum berjenis angkot gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya kalian lihat ada jalur nih KWK. Lah, mati lampunya. KWK T22, terus juga ada T25, Pulau Gebang Rawamangun. Nih, jadi kalian bisa lihat aja ya. Terus juga ini ada T29 Pulau Gebang Pulau Gadung via Jalan Komarudin. Terus juga ada yang ini Pulau Gebang Tanjung Priuk KWK JU03. Begitu teman-teman. Jadi kurang lebih cukup banyak ya untuk KWK dari sini, atau angkot lah bisa dibilang begitu. Ini juga. Yuk, kita langsung aja ke terminal dan nuker tiket ke loketnya Sinar Jaya. Oh ya, untuk busnya kira-kira nanti jam 8 teman-teman. Jadi masih lumayan lama, 2 jaman lah dari sini. Baik teman-teman, ini adalah tiket saya, yaitu Sinar Jaya dari Jakarta menuju Blora dengan harga 157.000. Jadi kalau misalnya kalian beli langsung itu harga tiketnya 170. Nanti pastinya aku taruh ya. Tapi karena ada diskon di Redbus jadinya 157.000 teman-teman. Ini eksekutif toilet. Jadi kemungkinan ini adalah eksekutif toilet termurah di jalur Jakarta Blora. Nah, untuk agennya sendiri atau pusat penjualan tiket Sinar Jaya itu ada di barengan sama PO-PO lainnya sih teman-teman. Nah, itu ada Hiba Putra, ada Sun Gold, terus juga ada Saha Allah, ada juga Pahala Kencana. Nah, untuk Sinar Jaya sendiri itu gede sendiri teman-teman. Jadi kalau misalnya di sana Pahala Kencana, ini sebelahnya ya, dia kayak ngambil berapa berapa tiket, berapa tempat tiket sendiri gitu loh. Jadi emang gede banget. Untuk Sinar Jaya kayaknya paling gede sih di antara agen-agen atau pusat penjualan tiket lainnya. Mantap sih. Jadi kalian mudah untuk nyarinya. Kalau misalnya kalian ragu juga bisa tanya-tanya sih ke petugas-petugas. Untuk tiketnya bentuknya stroke aja, nggak kayak PO Raya sebelumnya ya. Jadi
atau beberapa PO lainnya tidak menggunakan struk, ya nggak apa-apa lah ya, yang penting dapat makan. Yuk kita gas aja langsung ke atas, mau ngecas juga teman-teman. Baik teman-teman, khusus di Terminal Pulau Gebang itu tiket kalian harus tukarkan juga dengan boarding pass Terminal Pulau Gebang ya. Untuk lokasinya itu ada di sini. Kalau misalnya kalian bingung, itu sebelum pintu masuk area keberangkatan. Nah, area keberangkatan antar kota antar provinsi di sampingnya persis. Jadi kalian siapkan aja tiket kalian sama KTP, terus baru deh kalian bisa masuk ke check-in-nya. Begitu teman-teman. Yuk langsung aja kita ke check-in-nya. Tadi saya udah checkpoint sih, tinggal check-in aja. Ini termasuk terminal yang ini ya, ketat juga ya di Terminal Pulau Gebang ini. Mantep banget sih. Sedikit informasi nih, kalau misalnya Terminal Pulau Gebang ini merupakan salah satu terminal terbesar di Asia Tenggara bahkan kalau nggak salah. Di sini fasilitasnya cukup lengkap dan yang pasti dan yang terpenting adalah aman karena banyak petugas dishub ataupun satpam yang berjaga di terminal ini. Jadi bagi kalian yang nyampainya tengah malam pun di terminal ini itu cukup aman dikarenakan akan ada petugas dan juga porternya. Halo teman-teman, sekarang aku udah ada di terminal apa ya namanya? Oh iya, Pulau Gebang. Nah, aku sekarang udah di terminal Pulau Gebang, masih nunggu jam 8 kira-kira busnya akan datang dan akan diberangkatkan juga. Untuk saat ini belum ada bus saya teman-teman. Sekarang ini jam 7:35. Jadi masih ada waktu 25 menit lagi untuk nunggu busnya. Yuk kita keliling-keliling dulu di Terminal Pulau Gebang ini ada apa aja ya teman-teman. Let's go. Untuk bus saya nanti akan diberangkatkan dari pintu 2. Dan sekarang yang ada di sana itu ada Sinar Jaya jurusan ke Surabaya kalau nggak salah. Nah, untuk di fasilitas di mana Terminal Pulau Gebang ini yang pasti ada ruang tunggu ya teman-teman. Dan yang membedakan Pulau Gebang dengan terminal-terminal lainnya itu di sini itu gede banget dan cukup lengkap. Jadi ini ada di lantai 3. Di lantai 3 itu bagian keberangkatan kalau nggak salah. Lantai 2 itu tempat tiket-tiket dan lantai satunya itu tempat makan teman-teman. Gitu. Nah, di sebelah sana ada tempat-tempat bermain dan kalau misalnya kalian membutuhkan chargeran itu juga tersedia di sini. Di majalah dan buletin Parlamentaria. Kalau nggak di situ bisa di sebelah sana sih. Di sebelah sana tuh. Nih. Yang apa namanya? Ada tulisan hati-hati, HP Anda hilang atau tertinggal. Di sini saya masih ngecas power bank juga sih. Masih saya tungguin. Jadi belum bisa jauh-jauh. Habis itu juga udah sih itu aja teman-teman. Kalau misalnya yang ada di Terminal Pulau Gebang ini saya juga masih duduk-duduk aja. Untuk kalian yang nggak mau jauh-jauh ke warung, kalian bisa beli juga tuh minuman di vending mesin yang ada di sebelah sana. Di sebelah sana juga ada vending mesinnya, jujur banyak sih. Tuh ada 3, 4. Lebih deh. Ini mah cukup banget sih. Mantep sih. Pokoknya keren banget sih Terminal Pulau Gebang ini. Dan Pulau Gebang ini salah satu terminal yang termasuk ketat ya untuk pemeriksaannya. Jadi kalian harus siapkan data diri kalian juga ya ketika naik dari terminal ini teman-teman. Good job. Baik teman-teman, ini ada Sinar Jaya dari Jakarta menuju ke Solo Matesi. Nah, ini menggunakan SR3 HD Prime teman-teman. Sebelahnya itu ada mbahnya, yaitu SR1 Legasi juga. SR1 itu Jakarta Wonosobo. Kemarin saya sempat mau naik yang itu ya, yang Jakarta Wonosobo, tapi akhirnya saya menjatuhkan pilihan ke Jakarta Blora aja. Karena aku belum pernah ke Blora, sedangkan kalau ke Wonosobo udah pernah. Jadi penasaran aja sih Blora itu kayak gimana. Mantap ya. Ini SR3. Ya, ini kayak perbandingan gitu loh teman-teman antara SR1 dan SR3. Wih.
Tapi jujur aku lebih suka SR1 sih, karena dia single glass. Coba kalau SR3 ini single glass kayak SR3 panorama, wah cakep pasti. Tapi kalau single glass jatuhnya jadi SR3 panorama ya, bukan SR3 AD Prime. Begitu teman-teman. Oh ya, di sebelah sana juga ada Sweet Class, kayaknya dari Jogja sih atau dari Surabaya. Nah, ada Ramayana. Ini Ramayana Morodadi Prima ini. Kayaknya sih Morodadi Prima teman-teman. Ini jurusannya Wonogiri. Wonogiri Tangerang tulisannya. Mantap. Jos lah. Ini ada Juragan 99 ke Malang, sama sebelahnya ada Sembodo. Sembodo pasti Sumateraan sih, ke Padang. Begitu teman-teman. Ya, ginilah kira-kira untuk kondisi di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Saya sudah tiba Purwodadi Blora Cepu. Oh, ini dia Purwodadi Blora Cepu 63 RD. Mantap sekali. Baik teman-teman, jam 8 lebih 11 menit bus kita akhirnya diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang menuju ke Blora. Sebenarnya bus ini itu tujuannya ke Cepu ya, tapi karena saya itu penasaran banget dengan daerah Blora, akhirnya saya memilih untuk berhenti aja di Blora. Rencananya sih mau nginep sehari terus balik ke Jogja. Ya lumayan lah ya, bisa menikmati kota Blora di malam hari dan di pagi harinya. Siapa tahu di Blora ada sesuatu yang menarik untuk saya beli, sehingga nantinya bisa bawa oleh-oleh juga ke Jogja. Mantap. Ini pertama kalinya sih saya pergi ke Blora. Ditanyain mana Bapak? Turun mana? Sebelah? Rumahnya siapa? Ke rumahnya siapa? Rumah Uti. Iya. Saya dulu apa nggak kena panas? Terus sama ya kena panas? Nah, untuk kursi yang kita dapatkan di bus ini itu terbuat dari bludru ya. Dan untuk di kursi yang di bagian depan ini bisa dibilang itu legroomnya lega, karena aku masih bisa untuk naruh tas, dan pandangan kita itu langsung tertuju ke kaca depan. Ya itu menambah kesan luas aja sih kalau misalnya kita bisa melihat pemandangan lebih luas.
Perjalanan dari Jakarta menuju Blora itu menghabiskan waktu kurang lebih 10 hingga 12 jam, tergantung keadaan jalan yang akan kita lewati. Tadi aku sempat nanya ke bapak driver kalau misalnya di daerah Semarang ke Blora itu lagi banyak banget perbaikan jalan. Kalau nggak salah ada 3 perbaikan jalan, dan kalau misalnya kita kena stop itu bisa sampai setengah jaman. Kebayangkan kalau misalnya kita kena 3 pemberhentian berarti kena 1,5 jam. Ya semoga aja nanti kita nggak lama-lama ya untuk nunggunya, karena ya menambah waktu berarti semakin lama juga kita bakalan nyampe ke Bloranya. Untuk teman-teman yang mau ke Blora, pilihan busnya cukup banyak kok. Jadi selain ada Sinar Jaya, ada Berlian Jaya, lalu juga ada Garuda Mas. Untuk keberangkatannya juga bervariasi, tapi untuk khusus di daerah Jakarta Blora itu tuh ada Berlian Jaya dan juga Sinar Jaya. Begitu. Di Bekasi Timur ini kita akan mampir di agen Sinar Jaya. Seperti biasanya, agen Sinar Jaya itu selalu mencolok sendiri, besar sendiri. Tapi kalau di Bekasi Timur ini ada 2 sih agen yang menurutku itu besar. Yang pertama punyanya Sinar Jaya, dan yang kedua itu punyanya Rosin. Ya mungkin PO ini bersaing ya, walaupun jalur Jawa Tengah itu kalau misalnya di bagian utara dan tengah Sinar Jaya banyak sih rutenya di situ. Sedangkan Rosin itu lebih banyak di daerah Solo dan sekitarnya. Ya, assalamualaikum bang, om tante, pada belinya, walaupun sewanya sedikit bang, barangkali masih ada. Oh iya, tadi bapak driver juga bilang kalau misalnya kita akan mampir lagi di Cibitung. Ini alamat kita bakal nunggu 10 hingga 15 menitan nih di Cibitung. Karena di Pul Pusat Cibitung itu kita bakal berhenti di belakang bus-bus lain nih. Jadi kita harus menunggu bus lain untuk berangkat dulu, nanti baru bus kita yang diberangkatkan. Kalau misalnya kalian belum pernah ke daerah Pul Cibitung, wah, kalian harus coba sih, karena di Pul Cibitung itu nggak cuma untuk titik keberangkatan aja loh, tapi juga ada toilet, warung, dan beberapa fasilitas lain yang bisa kalian manfaatkan. Pokoknya Pul Pusat Cibitung dari PO Sinar Jaya ini itu udah mirip banget sama terminal. Yang mau ke toilet Pak, Bu, silakan. Baik teman-teman, bus kita yaitu Sinar Jaya 63 RD telah tiba di Pul, atau ini di pusat garasi Sinar Jaya yang ada di Cibitung. Banyak banget bus-bus Sinar Jaya lainnya teman-teman. Ini kayak ada yang SR1, ini jurusan Bumi Ayu. Tadi kita udah ketemu juga di Pulau Gebang teman-teman.
Terus juga ada 95 RE. Lalu juga ini tadi juga kita ketemu di Pulau Gebang, Joglo Semar. Ada 19 RE teman-teman. Nah, untuk bus kita atau bus Sinar Jaya 63 RD ini dia dengan toilet ya. Yang masih disayangkan adalah joknya itu yang versi bludru tipis. Bludru tipis khas banget dari Sinar Jaya. Terus ada toiletnya di belakang. Untuk toiletnya hanya bisa digunakan ketika bus berjalan saja dan hanya boleh buang air kecil aja teman-teman. Begitu. Cibitung ini emang rame banget teman-teman, apalagi kalau misalnya pas lagi musim-musim lebaran, itu aku pernah mampir Cibitung, ramenya pol. Dan di Cibitung ini ada keunikan tersendiri, yaitu dia ada bus yang jam 12 malam dari Cibitung menuju ke Jogja teman-teman. Mungkin kawan-kawan bisa kita coba juga ya. Begitu. Yuk sekarang aku mau kesana dulu bentar, baru nanti naik lagi ke bus. Mau ke WC sih. Skoy. Baik teman-teman, tadi saya barusan jajan di sana gorengan 7 biji 10.000. Cukup standar sih untuk di perjalanan ya, 7 biji 10.000. Tapi kalau misalnya kadang ada yang jualan di bakul-bakul itu 10.000 dapat 2 tahu isinya 6 kalau nggak salah ya, atau 6. Berarti jatuhnya lebih murah di sini sih, dan rasanya tadi udah saya cobain dan enak kok, jadi aman. Kalau misalnya kalian ingin jajan-jajan di sini lumayan recommended kalau misalnya jajan-jajan makanan kecil ya. Begitu teman-teman. Coba kita masuk dulu yuk. Kira-kira ada apa lagi? Tuh banyak bus ya. Yang namanya juga di pool. Baik, jadi bus yang kita naiki ini konfigurasi seatnya dua-dua ya, 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Untuk bus yang saya naiki ini sudah dilengkapi dengan toilet. Dan ingat ya, untuk toilet hanya bisa digunakan untuk buang air kecil aja dan saat bus berjalan. Sedikit review mengenai kursinya nih. Nah, untuk kursinya sendiri terbuat dari bludru dengan corak khas dari PO Sinar Jaya. Ada tulisan Sinar Jayanya juga dan corak kulit yang ada di bagian leher ke atas. Untuk legroomnya bisa teman-teman lihat ya, kalau misalnya ini cukup luas untuk di kelasnya. Tapi kalau misalnya yang depan ngerebah, kalian harus bersabar sedikit ya. Nah, untuk di bus ini sendiri itu tanpa leg rest, jadi kalian hanya mendapatkan kursinya tok. Untuk di bagian atas terdapat lampu baca dan lubang kisi-kisi AC. Nah, untuk legroomnya kira-kira seperti ini. Untuk saya yang tingginya 171 cm, ini masih cukup banget nih ya. Tuh, ini masih nyisa paling 2 hingga 3 jari. Jadi kalau misalnya depannya itu nggak rebah ke belakang, ini masih nyaman banget. Yang di sebelah kanan seperti ini, dan kurang lebih kalau di sebelah kiri sama aja ya. Terdapat kantong dan pegangan, serta di atasnya sama aja kok. Kita dapat lampu baca dan juga kisi-kisi AC. Pemandangan dari belakang seperti ini, ada corak pelangi juga di atapnya. Ini keren sih. Di siang hari aja keren, tapi aku penasaran kalau di malam ambience light-nya seperti apa. Oh ya, untuk di Cibitung ini kita berhenti cukup lama, jadi lumayan ya, bisa untuk sambil review-review begitu. Oh ya, sedikit info juga kalau kursi ini bisa di recline, jadi kalian jangan ragu untuk menggunakan fasilitas itu ya. Tapi lihat-lihat juga untuk penumpang di belakang. Untuk penyimpanan, kalian akan mendapatkan bagasi di bagian atas untuk barang-barang yang sedang. Kalau besar bisa kalian titip aja di bagasi bawah. Terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang udah menonton part pertama perjalananku dari Jakarta menuju Blora dengan PO Sinar Jaya.
Jangan lupa untuk meninggalkan jejak juga ya di video ini. Dan untuk link part keduanya akan aku taruh di kolom deskripsi, biar kalian gak kesulitan untuk mencarinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.